Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 6 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-14. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 murid. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Saudara-saudari yang terkasih, kisah dalam Warta Injil hari ini berlatar belakang pada kenyataan bahwa jumlah orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan yang gemar mendengarkan ajarannya makin bertambah banyak. Selain itu, jenis orang yang menantikan pelayanannya juga makin bervariasi. Ada yang mencarinya untuk mendengarkan sabdanya, namun ada juga yang mencari kesembuhan dari berbagai penyakit atau pelepasan dari kuasa-kuasa roh jahat. Selain itu semua, ada pula yang mungkin hanya ikut-ikutan. Lalu di mata Tuhan Yesus, orang-orang itu ibaratnya domba-domba yang terlantar tanpa gembala. Nah, karena situasi dan tuntutan pelayanan tersebut, itulah sebabnya Tuhan Yesus memilih 12 orang sebagai muridnya yang diharapkan akan melanjutkan karya-karyanya. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita mencita-citakan sebuah karya pelayanan akan terus hidup, maju, dan makin besar, kita tidak boleh terlambat menyiapkan kader-kader untuk menopang dan menjamin karya tersebut di masa depan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menghendaki lebih banyak orang yang akan dilibatkan, dipersiapkan bekerja sama untuk melanjutkan karya-karyanya di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa sejak menerima baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita telah diangkat Yesus menjadi murid-muridnya atau rasul-rasulnya. Sehingga pada setiap akhir dari perayaan Ekaristi, kita semua mendapat tugas dari gereja. Kita diutus untuk membawa damai dan mewartakan kabar gembira kepada dunia atau semua orang yang kita jumpai. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman sekarang tugas perutusan sebenarnya jauh lebih mudah kita laksanakan dibanding zaman 12 rasul dulu. Kalau dulu mereka harus mendatangi satu demi satu domba yang hilang. Sekarang dengan alat-alat komunikasi modern, telepon, handphone, internet, kita bisa menyapa mereka dari jarak jauh. Sebagai sarana pewartaan, alat-alat komunikasi itu sangat membantu tugas perutusan kita. Pertanyaan yang perlu kita renungkan saat ini adalah, sudah pernahkah kita memanfaatkan secara maksimal alat-alat itu untuk mewartakan kerajaan surga? Jangan-jangan justru malah cuma kita gunakan untuk urusan bisnis, menyebarkan isu, mengirim berita-berita hoax, ngerumpi, dan omong kosong tak bernilai, bahkan sangat mungkin menjadi sarana untuk perselingkuhan. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita di satu pihak bersyukur atas kemajuan teknologi informasi dunia saat ini, tetapi di lain pihak kita pun dituntut untuk bijaksana dalam menggunakan sarana-sarana modern ini, sehingga kita tidak
diperalat oleh mereka dan menjadi budak alat-alat komunikasi canggih itu. Seperti yang diharapkan oleh gereja lewat Paus ke-6 pada tahun 1975 yang tertulis imbauan apostoliknya Evangelii Nuntiandi alinea 45, bila alat-alat ini digunakan untuk melayani Injil, alat-alat tadi dapat memperluas wilayah di mana sabda Allah dapat didengar hampir tak terbatas. Juga alat-alat tadi dapat menyebabkan kabar baik menjangkau jutaan manusia. Gereja akan merasa salah di hadirat Tuhan jika ia tidak memanfaatkan sarana-sarana yang ampuh ini, yang dari hari ke hari semakin disempurnakan oleh keterampilan manusia. Melalui alat-alat tadi, gereja mewartakan dari atas atap-atap rumah pesan yang diserahkan kepada gereja untuk dijaga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku untuk dapat bekerja sama dengan orang lain dalam hal pewartaan Injil. Dan berilah aku juga semangat untuk meneladan para rasul-Mu, serta bijaksana dalam menggunakan alat-alat komunikasi modern untuk mewartakan kabar gembira di zaman ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.